Sebelumnya mohon maaf banget terkait huru-hara yang sedang terjadi saat ini antara SS, Skanikmir dan Doktif. Aku juga ingin ikutan karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini gak bisa aku ungkapin, gak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sela Saukia ini. Waktu pertama kali dia booming, yaitu yang cushion hitam gold itu sama si serum luminosnya. Karena dulu dia lagi naik-naik banget, jadi aku mikir ini salah satu peluang bisnis yang bagus banget untuk aku gabung di Sela Saukia tim ini. Akhirnya join lah aku jadi salah satu reseller dari SS ini. Untuk jadi reseller itu butuh modal yang lumayan ya nominalnya, karena untuk pengambilan reseller itu minimal ambil di 100 pieces. Misalnya mau reseller cushion, minimal ngambil cushionnya itu di 100 pieces, dan itu sistemnya PO. Jadi aku bayar di awal. PO-nya kalau nggak salah aku kemarin PO itu sekitar 1 bulan lebih, lumayan lama. Untuk harga cushionnya sendiri itu lumayan pricey ya dulu ya. Awal-awal dia booming itu harganya lumayan banget. Harga per piecesnya itu 285.000 itu harga jual. Untuk harga reseller pengambilan 100 pieces itu kami dikasih harga itu 245.000 per pieces. Jadi untungnya itu sekitar 40.000 kan ya. Tapi itu kalau kita jual di marketplace kan ada adminnya ya, ada biaya admin, jadi kita untung tuh cuman dikit banget jual di marketplace itu. Nah, SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer. Jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen, nanti reseller ini pengambilannya ke agen-agen terdekat, karena satu provinsi itu hanya boleh ada satu agen gitu. Jadi aku mikir dong, oh kalau sistemnya kayak gini tuh pasti bagus, reseller-resellernya juga pada sukses bareng-bareng gitu loh, karena orang kalau mau order kan pasti ngambilnya ke reseller-reseller terdekat atau agen-agen terdekat gitu. Jadi meronta-ronta aku untuk join di SS ini, dan ternyata 1 sampai 2 bulan penjualan itu, 1 sampai 2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, lancar-lancar aja. Tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya. Dan bukan cuman aku, karena banyak banget korban reseller-reseller yang kalian pasti udah lihat lah, banyak banget korban-korban resellernya dari SS Skin ini. Tiba-tiba Kak Sela live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer. Tiba-tiba Kak Sela sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Dulu kalau nggak salah itu beli 1 gratis 1. Jadi harga cushionnya itu 285.000, beli 1 gratis 1 dapat 2, 285.000. Sedangkan kami jual 285.000 satu. Modal kami itu 245.000 per pieces. Gimana nggak gila Kak Sela kan? Gila banget. Itu tuh bener-bener aku bener-bener kaget banget. Hah? Kok bisa dia jual 285.000 dapat 2, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Dimana gila? Ini katanya mau bikin reseller dan agennya pada sukses. Terus kalau dia yang jualan kayak gitu, orang-orang pada nggak mau beli. Orang-orang pada borong beli di dia kan. Udah nih, masih positive thinking nih. Kalau ya mungkin sesekali Kak Sela live nggak apa-apa lah ya. Mungkin 1 kali ini aja dia nge-live buat banting-banting harga, lumayan juga kan buat kita reseller. Ngewar juga ikut biar dapat barang dengan harga yang murah banget, terus nanti kita jual dengan harga yang memang sudah ditentukan oleh pusat gitu kan. Masih positive thinking nih. Ternyata berlanjut tuh live-nya, terus menerus dia konsisten live banget, karena ya penjualan dia ramai banget. Ya gimana nggak rame kan, dia banting harganya gila banget, nggak mikir kita reseller kecil, nggak mikir agen-agen yang lain gitu kan. Terus dimana kata-kata Kak Sela yang bilang kalau mau bikin agen-agen sama reseller SS ini sukses semua? Dimana nggak ada kita sukses, malah kita rugi besar-besaran di sini. Aku bener-bener rugi banget join di SS Skin ini.
Dan Kak Sela ini nggak ada tanggung jawab sama sekali, permintaan maaf pun nggak ada tanggung jawab apa-apa sama sekali terhadap aku, salah satu reseller dari SS ini. Dan dulu stok aku tuh masih bener-bener lumayan banyak banget, masih di atas 50%, yang nggak bisa kejual lagi, maupun cushion maupun serum itu udah nggak bisa kejual lagi, karena ya orang nggak bakal mau beli lagi dengan harga segitu. Kita mau jual harga berapa? Harga kita modal aja 245, sedangkan Kak Sela aja jualnya udah 100-100an gitu kan, otomatis orang nggak mau beli. Dan mau nggak mau ya gimana, aku ngabisin stok itu dengan cara jual rugi. Ruginya itu bukan setengah harga lagi, tapi di bawah setengah harga. Cuman dijual kemarin aku abisin itu dengan harga 85.000 apa 90.000 aku lupa. Cushion loh, itu cushionnya loh aku jual segitu, karena jual di atas ratusan pun orang udah nggak bakal mau beli. Orang mending beli langsung di pusatnya kan, langsung beli di Kak Sela. Gimana sakit hati yang aku rasakan selama ini, dan baru berani aku ungkapin sekarang karena udah banyak banget yang speak up, udah banyak banget juga korban-korban yang sama kayak aku ternyata. Itu bener-bener sakit hati banget. Dan ya kita nggak ada dapat permintaan maaf dari Kak Sela sama sekali, nggak ada klarifikasi apa-apa juga. Kak Sela nggak ada tanggung jawab untuk ganti rugi produk-produk kita juga. Harusnya kan kalau misalnya Kak Sela mau kita juga sukses sama-sama, mungkin Kak Sela juga bisa tarik produk kita untuk dijual di live Kak Sela, tapi ini nggak ada sama sekali. Itu bener-bener rugi banget join, dan bener-bener nyesel banget bisa gabung di SS Skin itu, bener-bener rugi banget. Dan terkait huru hara yang terjadi itu jadi kayak mikir, ya udah ini yang harus, ini mungkin karma yang Kak Sela dapat dari doa-doa reseller-reseller kakak. Aku juga salah satu reseller dari Davina Skincare, tapi aku bener-bener salut banget sama Kak Melvi. Dia bener-bener bertanggung jawab banget. Di saat produk dia yang viral kemarin yang overclaim, itu dia bener-bener tanggung jawab banget. Produk yang lotion maupun retinol itu bener-bener ditarik semua boleh ngembaliin ke pusatnya, dan dia bakal ganti rugi berupa uang atau kalau retinol itu dia bakal ganti dengan stok yang baru. Body lotion itu dia ganti dengan uang, kalau retinolnya itu dia ganti dengan stok baru. Itu tuh bener-bener tanggung jawab. Aku makasih banget sama Kak Melvi, owner dari Davina Skincare. Dia bener-bener tanggung jawab banget sama reseller semua pokoknya dia tanggung jawab. Jadi ya mungkin dia habis miliaran lah, entah berapa banyak miliar yang dia habisin untuk narik semua produk-produk yang udah beredar, yang ada di seluruh agen dia, seluruh reseller dia, itu bener-bener ditarik semua, dan dia ngembaliin berupa uang yang harganya bener-bener sama dengan harga jual. Dan kalau retinol tuh dia ganti dengan produk. Makasih banget untuk Kak Melvi, owner Davina Skincare. Sukses selalu, semoga Davina makin maju terus. Nah, kemudian terkait masalah SS sama Doptif yang krim MC yang udah nggak produksi tapi masih beredar, tanggapan aku ya mungkin SS ini bisa contoh sistemnya Davina ini. Jadi tarik semua produk-produk yang udah nggak produksi lagi, kemudian ganti rugi, biar reseller kakak itu nggak ngerasain rugi lagi. Nah, kenapa mereka masih jual? Karena kakak nggak narik produk itu dan nggak ganti rugi. Reseller juga nggak mau kan rugi, nggak mau itu udah beli produk, udah nyetok barangnya, terus nggak bisa dijual lagi, nggak ada ganti rugi sama sekali. Otomatis ya mereka masih tetap jual karena mereka juga nggak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi gitu kan? Jadi mungkin kakak bisa contoh untuk narik semua produk, ngomong ke reseller atau bahkan agen-agen untuk kembaliin produk yang udah nggak diproduksi lagi, kemudian akan digantikan dengan uang. Ya mungkin itu tanggapan aku biar sama-sama enak gitu kan, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Gitu aja. Makasih sebelumnya, maaf banget.